dirujuk itu harus bisa dimaklumi. Berarti 120 kan 70 ya. Pemeriksaan lanjutan. Ya, karena tanda tangannya ragunan. Namun, Kenceng ya, Pak? jadi mohon perhatian sebentar untuk ibu. Dia mau Pak. Matur nuwun atas disiplinnya dalam pelaksanaan tulanis, karena itu juga akan menjadikan poin tersendiri. Kemudian juga mungkin saya mau mengulang kembali masalah tentang rujukan, ya. Jadi rujukan saya mohon sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak diperlukan atau tidak ada indikasi yang dibutuhkan, karena yang kita evaluasi kemarin kita dapat peringatan dari BPJS. Setelah dievaluasi 60% pasien kita, pasien dari medisi yang minta rujukan itu 60% tidak digunakan. Ya, jadi hanya minta tapi tidak digunakan. Nah, itu kan jadi poin tersendiri bagi kita, karena kan berarti nanti yang saya mau kalau tidak digunakan setelah kita jadi gini Bu, kita kemarin dapat peringatan di BPJS dari pasien yang minta rujukan ke kita itu hampir 60% tidak digunakan. Jadi hanya minta lah, minumnya kalau hanya minta udah ketelan gitu loh. Nah itu akhirnya kita yang kehabisan. Kalau aksesnya kita tutup, kita rubah jadi rawat jalan. Karena kalau enggak kita juga ditutup. Gitu. Jadi nanti baru lagi ya. mohon sekali lagi bisa langsung optik ya Bu. Itu sudah beberapa bulan ini kan sudah dirubah. Kita menuju ke rumah sakit lagi. Ya jadi itu aturan bukan kita yang bikin, ya kita tinggal ikuti aturan yang ada. Jadi kalau misalnya ibu mau ganti kacamata, itu ibu kalau bisa periksa dulu ke optik dulu. Optik kan gratis untuk cek itunya, refraksinya. Hasil refraksinya itu digunakan untuk minta rujukan ke sini. Kalau misalnya hasilnya itu plus, hanya plus saja, kita tidak bisa merujuk karena plus tidak ditanggung. Ya? Tapi kalau misalnya hasil pemeriksaannya itu memang ada silindernya, main atau kelainan yang memang membutuhkan kacamata, itu kita baru bisa. Enggak apa-apa, asal ada diagnosanya Pak. Ya. Setelah 2 tahun nanti kita bikinkan rujukan berikutnya. Hanya waktunya toh. Yang penting ada diagnosanya. Karena kalau tidak ada diagnosanya biasanya kita kembalikan, monggo kembali ke dokternya. Karena diagnosanya nggak ada. Tapi terus akhirnya kan kita berhenti Bu, nggak kembalikan hasil. Maksudnya kan hasil pemeriksaan itu kan 3 bulan ya, harusnya kan. Bapak kan nanti rujukannya rujukan baru. Oh gitu. Rujukannya rujukan baru, bukan rujukan kontrol. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mumpung kita ketemu di sini saling sharing nanti supaya satu kasus yang lainnya bisa memahami. Itu yang ada lagi yang gigi, bedah mulut, dirujuk ke situ itu berbulan-bulan, orang
udah sakit kan, akhirnya nggak dipakai. Apakah itu juga dapat sanksi? Apa itu juga dapat sanksi? Karena sudah nggak tahu saya dalam bayar Bu, gitu. kalau misalnya rumah sakit yang nggak mau melayani, harusnya dia langsung layani, Bu. Nah itu kan Kalau itu kan wewenangnya bukan ke kami ya. Nah, itu makanya. Jadi gini, Ibu cari, kalau misalnya minta untuk dirujuk, cari informasi dulu rumah sakit yang bisa melayani. Saya kira ya hanya 2 minggu atau ini kok sampai 3 bulan lah Ya, orang kesana. keluhannya nggak di Ibu aja. Nah, Staff akhirnya saya ke tidak- situ juga sama, Bu. Nah, ya, akhirnya kan Marah dia. tidak dipakai. Akhirnya apakah itu mendapat sanksi juga gitu? Gini Bu, kalau misalnya rujukan itu sekiranya belum, Ibu tanya dulu di rumah sakit itu, misalnya kan yang penting Ibu belum masuk dan rujukan itu masih oh ya, oke. Hanya itu yang menjadi masalah. Kalau misalnya belum dipakai, kita bisa cek oh belum dipakai, kita masih bisa mengusahakan ganti rumah sakit. Tapi kalau Ibu sudah terlanjur masuk dan di catatan online itu, oh ini udah dipakai, kita nggak bisa ganti, Bu. Belum dipakai, cuman tidak diambil. Oh, lah itu diambil Berarti harus dulu. ditarik Bu ya. Iya, diambil dulu. Nanti kita bisa bantu untuk ganti rumah sakitnya, Bu. Ya, iya. Jangan kalau seperti itu merugikan peserta, ya. Ya, itu segera lapor ke kami bisa bantu nganu, ya. Tapi kalau Bapak itu tidak nganu kemudian nunggu aja terus tetap nganu udah terlanjur dipakai, nanti akhirnya kami nggak bisa mengganti. Emang kok. Baru tahu. Nih, pokoknya kalau dimanapun nggak hanya di rumah sakit dikit ya. Monggo. Kemudian sekali lagi info yang berikutnya adalah masalah rujukan. Tadi di dalam saya sudah sampaikan masalah rujukan itu atas dasar indikasi, bukan atas dasar permintaan pasien. Jadi banyak rujukan yang dari klinik Mahisi Mulia yang dari pasien yang minta rujukan. Kemarin kita dapat teguran dari BPJS karena pasien itu minta rujukan nggak dipakai hampir 60%. Sehingga sehingga kita yang ditegur. Nah, kalau sudah lebih dari 1 minggu atau batas maksimal 1 bulan tidak dipakai, akan kita kita evaluasi, kita aksesnya kita tutup ya, karena berarti dia hanya minta untuk simpenan doang, karena pasien yang benar-benar membutuhkan nanti ya. Nah, bentar ya, nanti itu akan bagian dari info berikutnya. Jadi tolong rujukan itu digunakan atas dasar indikasi, bukan atas dasar untuk cepak-cepak. Kan kita nggak bisa Bu doakan kita nanti bakalan sakit. Janganlah, kita tetap doanya sehat selalu. Oke? Jadi rujukan itu atas dasar indikasi, dan itu kalau misalnya memang dokter yang memeriksa memang untuk pemeriksaan lebih lanjut, karena mungkin fasilitas yang namanya FKTP itu fasilitas tidak menutupi yang butuh, kasihan ya, karena ini menyangkut pembiayaan peserta yang sehat. Misalnya nggak hanya di bedah mulut, di rumah sakit lain misalnya Ibu, wah kuotanya habis, ini jangan dipakai dulu, Ibu tanya dulu. Kuotanya habis, oh ternyata di rumah sakit itu kuotanya habis, Ibu kembali ke sini minta pindah rumah sakit. Berarti rujukan ini kan belum dipakai. Tapi kalau Ibu udah masuk ke dokternya 1 kali aja, kita nggak bisa merubah. Belum dipakai, cuma sudah tidak ditarik, salah ya. Tanya dulu aja Bu, ya, supaya kami bisa bantu. Kalau udah terlanjur lalu kami nggak bisa bantu nanti. Tapi kalau masalah kuota minggu ya, Ya, saya habis karena sering konnya penuh terus, bisa Bu ya minta nah misalnya gini, rujukan itu Ibu, Bapak dapat rujukan dari sini. Kemudian Bapak udah pakai 1 kali,
gitu. Satu kali terus habis itu bapak nggak dapat kuota terus kita hanya bisa menunggu sampai kuotanya habis. Kalau kuotanya habis, masa jatuh temponya habis, kita nggak bisa bantu. Nah setelah jatuh temponya habis, bapak mau pindah rumah sakit, kita pindahkan. Oke, jadi itu trik supaya kami bisa bantu ya. Tanyakan dulu, ini jangan dipakai dulu, jangan masuk ke ruang dokternya dulu, supaya kami bisa bantu. Kalau misalnya memang, oh di sini nggak bisa nih, nanti kita baru bisa bantu. Tapi kalau udah dipakai satu kali aja, ya udah, karena itu udah tercatat sampai jatuh temponya habis. Makasih. Nyangkut dananya orang banyak, jadi kita harus hati-hati dan